Film dibuka dengan memperlihatkan sebuah pesawat melintasi kutub selatan bumi, yaitu Antartika. Antartika merupakan sebuah benua yang diselimuti salju yang tidak berujung, bahkan gunung yang tinggi pun ditutupi oleh salju yang begitu dingin. Pesawat itu ditumpangi oleh beberapa orang, diantaranya adalah Wu Fu, Chun Jing, Rui dan Natasha. Wu sendiri adalah seorang pengusaha penyedia event, dan Natasha adalah sekretarisnya, sementara Rui adalah seorang pemandu di Antartika. Mereka terbang ke Antartika dengan tujuan promosi perusahaan milik Wu, yang berencana akan melakukan event pernikahan di Antartika. Wu beranggapan ide bisnis ini sangat menjanjikan, karena sangat unik dan belum ada yang melakukannya. Tapi tidak lama berselang, ada yang melakukannya, berubah seperti akan terjadi badai besar. Sang pilot mencoba meminta bantuan melalui radio dan juga mengatakan kalau ia akan membelokkan pesawatnya dan mengambil jalan memutar untuk menghindari badai yang akan datang. Tapi badai datang dengan begitu cepatnya hingga mereka tidak bisa menghindar dan pilot berusaha untuk mendarat darurat. Beberapa waktu kemudian Wu, yang selamat tersadar dari pingsannya dan melihat pesawatnya telah hancur tak berbentuk. Sementara itu, terlihat Natasha dan Rui juga berhasil selamat dari kecelakaan tersebut. Namun Natasha mengalami pendarahan akibat benturan di kepalanya, sementara Rui terjepit dan kakinya patah tertimpa puing pesawat. Tidak lama berselang, Wu masuk lalu mencoba menyelamatkan mereka. Wu berpacu dengan waktu karena pesawat mulai tenggelam sebab lapisan es pecah akibat benturan hebat dari kecelakaan tadi. Akhirnya mereka bertiga berhasil keluar sebelum pesawat itu benar-benar tenggelam. Tapi tidak berselang lama, Natasha yang sudah kehabisan banyak darah ia pun menghembuskan nafas terakhirnya dan meninggal di sana. Lalu mencoba mencari sinyal, tapi walaupun berusaha sekuat tenaga ia tidak kunjung mendapatkan sinyal. Apakah ada yang akan menyelamatkan kita? Rui mengatakan kalau mereka telah jauh keluar dari rute penerbangan dan kemungkinan mereka akan ditemukan sangatlah sedikit. Wu berusaha menarik Natasha dan Rui yang kakinya telah patah, namun tidak berselang lama, tiba-tiba badai kembali datang. Mereka berusaha membuat lubang untuk berlindung. Setelah badai reda, Wu mencoba menaiki bukit untuk mencari sinyal, sementara Rui menunggu di dalam lubang yang mereka buat. Dengan bersusah payah, Wu menggendong Rui yang kakinya telah patah. Setelah lama berjalan, mereka melihat sebuah camp penelitian yang telah lama ditinggalkan, dan mereka pun berniat tinggal di sana sampai pertolongan datang ataupun sambil mencari jalan keluar dari sana. Saat memeriksa barang-barang, mereka menemukan sebuah jurnal. Dari jurnal itu, mereka mengetahui ada sebuah stasiun penelitian yang berjarak 20 km dari camp yang sedang mereka tempati. Tapi yang jadi masalah adalah mereka tidak tahu lokasi dari camp penelitian tersebut. Wu mulai melakukan perjalanan puluhan kilometer untuk mencari bantuan hingga sampai hari ke-6 Wu menjelajah, namun ia hanya menemukan anjing laut dan rombongan penguin. Di saat ia sedang buang air, tiba-tiba tebing es runtuh, yang membuat Wu segera berlari menyelamatkan diri sambil memasang celananya. Dan tidak terasa sudah 15 hari mereka terjebak di Antartika, dan kini persediaan makanan mereka sudah menipis. Tidak terasa sudah 18 hari mereka di sana. Di hari itu Wu memiliki ide dengan tongsis yang ia bawa. Ia pun memancing ikan. Saat dia akan pulangis, yang dilewatinya tiba-tiba retak yang membuat dia terperosok ke dalam jurang yang dalam hingga pingsan seketika. Beberapa saat kemudian Wu tersadar dan dia bingung untuk mencari jalan keluar dari sana. Ia tidak menyerah begitu saja. Wu tetap mencari jalan keluar dengan menyusuri lorong yang dingin dan gelap. Sementara itu, di camp Rui menangisi Wu yang tidak kunjung kembali. Karena suhu semakin dingin, ia pun berusaha keluar untuk menghidupkan genset agar mesin penghangat bisa hidup. Tapi setelah berusaha keras, ia kehabisan tenaga dan akhirnya ia pun pingsan. Sementara itu, Wu masih terus berusaha untuk keluar dari sana. Segenap tenaga yang tersisa, ia segera kembali ke camp untuk menemui Rui. Tetapi di sana, ia menemukan Rui yang telah lemas kedinginan.
ia segera membawa Rui masuk, lalu menghangatkan Rui yang mengalami radang dingin. Beberapa hari kemudian, Wu kembali melakukan perjalanan, tapi saat akan pulang, tiba-tiba matanya sakit, dan dia tidak bisa melihat dengan jelas. Dari sinilah mereka mulai ada perasaan satu sama lain. Rui merawat Wu dengan penuh kasih sayang. Rui juga mengatakan kalau mata Wu sakit, karena es memantulkan 95 cahaya matahari, dan Rui juga mengatakan kalau mata Wu akan kembali sembuh dalam beberapa hari ke depan. Karena tidak ada kacamata yang bisa dipakai, Rui memberikan BH-nya untuk dijadikan kacamata oleh Wu. Di saat mereka sedang bercerita tanpa sengaja, Wu memperhatikan dada Rui. Yang ternyata Rui salah paham. Wu melihat patung dewa yang dipakai oleh Rui dan berdoa padanya. Keesokan harinya, Wu kembali melanjutkan pencarian dengan memakai BH Rui sebagai kacamata. Dengan sisa tenaga yang ada, sambil menahan dingin, Wu berjalan kembali ke camp dengan tubuh setengah membeku. Rui, yang melihatnya segera memberikan pertolongan, membuka semua pakaian Wu yang basah, lalu menghangatkan dengan tubuhnya. Tidak terasa, sudah 48 hari mereka di Antartika, dan mereka sudah mulai berdamai dengan keadaan dan menikmati waktu bersama. Hari-hari pun terus berlalu, dan tanpa disadari oleh Wu, ternyata Rui jatuh sakit. Mereka pun bercerita tentang keinginan mereka di masa tua nanti. Dan mereka pun saling menyemangati. Rasa cinta mereka semakin besar, sehingga Wu melamar Rui dan melangsungkan pernikahan mereka hanya berdua saja. Wu kembali melakukan perjalanan, tapi entah kenapa kali ini ia merasa sangat berat untuk meninggalkan Rui. Rui memberikan buku panduan untuk bertahan hidup, karena perjalanan kali ini akan berlangsung selama beberapa hari. Saat pingsan, datang seekor penguin lalu membangunkannya, yang ternyata ia sudah tidak jauh dari camp peneliti. Tanpa pikir panjang, ia pun memukul tong untuk meminta tolong. Tidak berselang lama, beberapa orang peneliti datang ke sana, lalu meminta untuk menjemput Rui yang masih menunggunya. Sesampainya di kamp yang ditempati Rui, tidak disangka-sangka, gunung es yang berada di belakang kamp runtuh dan menghancurkan camp tersebut. Dan setelah sadar, ia pun merenung dan teringat sebuah tempat yang pernah ia kunjungi bersama Rui. Karena masih belum percaya dengan kepergian Rui yang begitu cepat, ia pun pergi ke tempat itu menggunakan motor salju. Dan ternyata dugaannya benar. Dengan keyakinan cintanya pada Rui, ia menemukan Rui dalam keadaan setengah sadar. Mereka sangat bahagia sambil menikmati indahnya pemandangan malam. Lalu film pun berakhir dengan bahagia.